Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Akar Bersih akan membahas kasus korupsi tentang BTS 4G Kominfo. Sebelumnya, perkenalkan saya Dua Olivia, Saya Sartika. Saya Putri. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah, yaitu kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Untuk Johnny Gerard Plate berdiri menyatakan terdakwa Johnny dalam kasus dugaan korupsi Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate. Ini kasus penting karena berkaitan langsung dengan akses internet di masyarakat terpencil. Proyek BTS 4G adalah proyek pemerintah membangun ribuan menara internet di desa-desa blank spot. Harapannya seluruh Indonesia bisa terhubung internet. Tapi justru proyek ini digunakan untuk korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, korupsi pembangunan barang BTS 4G dan infrastruktur pendukung badan aksesibilitas Kasus ini dimulai saat Kejaksaan Agung menemukan indikasi kecurangan dalam proyek pembangunan 7.900 BTS. Ada dugaan markup, persengkokolan tender, dan penggunaan perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Bahkan, Menteri Kominfo saat itu, Johnny G. Plate, sudah divonis oleh pengadilan nilai korupsi mencapai 8 triliun. Modusnya meliputi penggelembungan anggaran proyek, tender yang diatur agar perusahaan tertentu menang, laporan fiktif pembangunan BTS, pencairan dana sebelum pekerjaan selesai, dan pembangunan perusahaan yang tidak kompeten. Hasilnya, banyak BTS yang tidak jadi dibangun, masyarakat tetap tidak dapat sinyal. Dampak korupsi ini besar sekali, bukan hanya kerugian uang. Dampaknya meliputi akses internet di daerah terpencil terhambat, kesenjangan sosial semakin besar, proyek pemerintah tidak dapat dipercaya, dan negara rugi triliunan rupiah. Bayangkan, sekolah-sekolah yang butuh internet jadi gagal terlayani. Pelaku utama sudah dihukum, beberapa pejabat dan pihak swasta juga ikut terjerat. Kejaksaan menyita dokumen, memeriksa ratusan saksi, dan mengamankan aset. Ini bukti bahwa korupsi digital juga berbahaya dan harus diberantas. Lalu, bagaimana mencegah korupsi seperti ini? Nah, begini cara mengatasinya. Yang pertama ada transparansi tender, yang kedua ada audit publik, yang ketiga ada pengawasan pihak independen, yang keempat ada penguatan sistem digital anti manipulasi. Dan tentu saja membangun integritas diri kita sebagai generasi muda. Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencuri masa depan bangsa. Ayo bersama tolak korupsi dari hal-hal yang kecil. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak yang sadar.